Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak tentang modal manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Perkenalkan, nama saya Dewi Maizarti, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Lebong. Pertama, apa itu paradigma inquiry apresiatif atau IA? IA adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, di mana ia berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Dalam IA menggunakan prinsip utama yaitu psikologi positif dan pendidikan positif, di mana IA dimulai dengan menggali hal-hal yang positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia di dalam organisasi dipastikan akan meningkat, dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. IA menekankan hal-hal yang positif dan tidak menampilkan sisi kelemahan, karena pada prinsipnya manusia tidak mau disalahkan, dan pada prinsipnya manusia memiliki potensi yang positif yang diberi oleh Tuhan di dalam dirinya yang bisa dikembangkan. Lalu, di dalam inquiry apresiatif untuk menggambarkan manajemen perubahan, maka akronim BAGJA merupakan buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah untuk mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, mampu berpikir kritis, serta unggul dalam teknologi dan sosial. Adapun indikator pencapaian visi religius, pastinya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, peserta didik yang bisa bertanggung jawab pada proses dan hasil belajarnya. Berpikir kritis, peserta didik yang mampu memproses informasi, merefleksi pemikiran, dan proses berpikirnya dalam pengambilan keputusan. Unggul, peserta didik yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih baik sehingga mampu berkompetensi untuk menjadi pemenang. Adapun teknologi dan sosial, peserta didik yang memiliki keterampilan digital sesuai dengan tuntutan zaman saat ini, abad ke-21, di mana anak harus bisa menguasai teknologi. Akan tetapi, semakin majunya teknologi, anak tidaklah boleh lupa dengan kehidupan sosialnya, di mana ia harus berbaur, berkolaborasi, saling gotong royong sesama lainnya, karena ia akan hidup secara masyarakat. Lalu, dari visi itu, maka kita dapat menyusun sebuah pernyataan prakasa perubahan diri yang dapat kita gunakan dengan model bantuan atau awal atau aset, tantangan, aksi, pembelajaran. Adapun aset yang saya punya adalah di mana peserta didik saya sudah mampu dalam menggunakan teknologi, adalah merupakan awal yang baik dalam memproses dan menganalisa ide atau opini yang mereka miliki. Adanya dukungan kepala sekolah, kolaborasi warga sekolah yang baik, fasilitas sekolah yang memadai, yaitu tersedianya komputer dan juga internet. Selanjutnya tantangan. Meskipun peserta didik sudah mampu menggunakan teknologi, akan tetapi peserta didik saya belumlah memiliki keterampilan ataupun kemampuan dalam menggunakan teknologi yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Teknologi yang mereka gunakan hanyalah untuk membuka internet, YouTube, media sosial, dan juga hal-hal yang berbaur hiburan saja. Oleh sebab itu, dalam hal ini, tantangan saya adalah mengarahkan peserta didik untuk bisa menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan keterampilan dan juga kreativitas yang lebih berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, sehingga ia juga bisa bermanfaat bagi masyarakat.
dalam hal mengelola informasi seperti pemanfaatan aplikasi, pengolahan data, Word, Excel, dan sebagainya. Adapun aksi yang akan saya lakukan yaitu adalah membantu peserta didik berlatih untuk memiliki keterampilan digital dalam memproses dan menganalisa informasi ataupun gagasan, mengkreasi media dan sarana belajar untuk melatih peserta didik dalam memperoleh dan mengelola informasi. Dan dalam hal pembelajaran, anak dapat memahami mengapa mereka perlu memiliki keterampilan digital pada zaman sekarang ini, supaya dengan keterampilan itu mereka bisa lebih berguna bagi masyarakat lainnya. Keterampilannya bagaimana? Yaitu keterampilan dalam memperoleh, memproses, menganalisa informasi, dan juga merefleksikan pemikiran mereka dalam pemanfaatan teknologi, sehingga mereka siap menghadapi zaman revolusi industri 4.0. Selanjutnya dalam pembelajaran, anak juga dapat menghargai dan memproses gagasan atau informasi yang ada, sehingga mereka dapat mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya sendiri dalam bentuk karya. Adapun prakasa perubahan diri saya, yaitu berfokus pada aspek kompetensi untuk mewujudkan peserta didik yang mampu bernalar kritis. Yang saya rangkum dalam kalimat pernyataan, mengembangkan pembelajaran yang bermakna dengan model problem based learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik pada bidang TIK. Selanjutnya, saya akan menggunakan tahapan bagja dari prakasa perubahan diri saya. Selamat menyaksikan. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.